Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kompak sekali ya jawabannya, walaupun ini udah siang. Masih semangat? Semangat Ibu. Semangat, Bu. Semangat. Ya, untuk menambah semangat kita, walaupun nanti tadi kalian sudah istirahat ya, ini tampak ada yang lelah, habis futsal apa ya, tapi tidak mengurangi semangat kalian untuk belajar. Sebelumnya, Tian, silahkan pimpin doanya ya, Nak ya. Iya, baik Ibu, terima kasih. Teman-teman, marilah kita berdoa sebelum melanjutkan pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai. Iya. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Tian untuk pimpinan doanya. Iya, Bu. Ya, jangan lupa ya, setiap saat kita harus berdoa dulu ya untuk mengkondisikan kita mau belajar apa ya, harus siap ya. Baik, karena di sini tampak kursinya sudah penuh semua, berarti ini hadir semua ya, tidak ada yang absen. Iya. Hadir Bu. Iya, hadir semua Bu. Tandanya kalian masih sehat. Ibu ucapkan terima kasih, kalian sudah menjaga kesehatan dengan baik ya, untuk terus belajar, untuk terus hadir di sekolah ini ya, sekolah kita ya, SMP kita yang sangat kita cintai ini ya. Baik, Ibu mau lihat semangat kalian ya, karena ini pelajaran bahasa Indonesia ya, berarti kalian harus tampakkan bahasa Indonesia dulu ya. Ya, kita awali ini dengan lagu itu apa ya, yang tampak semangat. Mau apa? Garuda Pancasila mau? Boleh. Ya, silakan ya. Mau yang jadi dirigen siapa? Nur aja, Nur. Nur Bu. Nur ya, boleh ya. Nur silakan aja ke depan ya. Ya. Silakan. Dipimpin ya lagu Garuda Pancasilanya. Semuanya Mari teman-teman sebelum kita belajar, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda maju. Semuanya terima kasih ya. Kita hafal ya lagu nasional itu ya. Dan kita jangan lupa nanti kedepannya Ibu apresiasi kita cinta pada tanah air ya. Gitu. Kemudian Ibu mau tagih lagi. Tapi ini kita tandanya kalian mencintai bahasa Indonesia ya. Nah, ini ya, kita bersama-sama dulu ya. Sudah tampak layarnya? Sudah Ibu. Ya. Sudah. Kita ungkapkan rasa. Ya, 1, 2, 3. Saya Yes. Itu mengenai ungkapan cinta kita kepada bahasa Indonesia ya. Nah, kemudian ya seperti biasa walaupun jam terakhir ini ya, karena tadi pagi mungkin kalian sudah membaca Al-Quran. Nah, sekarang kalian boleh membaca apa saja, mau novel. Kalian bawa buku apa? Tadi sudah bekal dari pagi dari perpus? Sudah, silahkan kita baca dulu 10 menit saja ya. Boleh. Ya, silahkan. Ya, terima kasih sudah semua. Sudah. Ya, mudah-mudahan itu
buku yang kita baca itu nanti kalian catat di jurnal buku kalian ya, untuk biar ingat apa yang telah kita baca hari ini ya gitu. Jadi seolah-olah diari kita ya, diari kita sehari-hari membaca buku seperti itu ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan lagi kegiatan kita ya. Masih ingatkah kalian dengan pelajaran kita kemarin ya mengenai apa? Struktur teks prosedur ya Bu ya? Betul, Tian, betul sekali ya. Walaupun tadi Ibu lihat bola besar, tapi tetap ya masih ingat Ya Bu. struktur teks prosedur. Ya, ya. Ini kita masih membahas tentang itu. Nanti kalian akan lebih belajar yang lebih menarik lagi ya. Ini. Jadi materi kita sekarang kalian akan mendapatkan kesan atau Ibu harapan kalian bisa lebih asik dan lebih mendapat manfaat ya dari pembelajaran hari ini ya, masih dalam struktur teks prosedur. Nah, bagaimana? Nah, untuk tujuannya ya, untuk tujuan dari pembelajaran ini adalah kita akan membahas tentang cara menyajikan teks prosedur ya. Kalian akan membuat atau menyajikan dan nanti akan mempresentasikan. Nah, di sini ini adalah tujuan ya yang akan kalian dapatkan dari pembelajaran ini, yaitu yang pertama merencanakan penulisan teks prosedur, yang kedua menulis teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan, tanda baca dan ejaan. Yang ketiga memeragakan secara lisan cara melakukan atau membuat dengan memperhatikan kalimat, ejaan, tanda dan baca ya. Kemudian, nah itu tujuannya pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk berikutnya itu akan tampilkan sebuah gambar. Silakan kalian amati. Kemudian kalian pikirkan apa yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian kalian coba nanti mengolah berpikir lebih kritis apa yang ada di dalam gambar yang kalian amati. Ya, ini gambarnya, silahkan kalian amati. Ya, kira-kira ini gambar apa ya? Silahkan. Bingkai Bu. Gambar figura Bu. Figura bingkai. Figura ya. Iya, betul. Nah, ada yang mau bertanya di sini? Silahkan. Saya mau bertanya Bu. Oh, silahkan. Ya. Ibu itu bahannya terbuat dari apa ya Bu? Oh, Dela, ini bahannya terbuat dari apa ya? Siapa yang mau apa? Ada yang menjawab? Coba. Ibu, itu bahan daur ulang bukan ya Bu ya? Iya, coba lihat yang bunga-bunganya dulu ya. Ini dari apa coba? Dari kulit ya Bu, dari kulit jagung ya? Kulit jagung. Kulit bawang ya Bu. Kulit bawang. Ya, kulit jagung, kulit bawang apa kerang? Sama apa? Sama. Kerang kali ya Bu, apa sih Bu? Sedotan bukan itu, kerang. Ya, itu. Kemudian ada yang mau bertanya lagi? Ibu, saya mau bertanya, Iya, boleh. bagaimana cara membuat figura itu? Bagaimana cara membuat figura ini? Ya, langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Boleh ya, tapi tidak sekarang ya untuk dijawab. Ada yang mau bertanya lagi? Saya Bu, saya mau nanya Bu. Iya, boleh. Kalau kita bikin figura seperti itu yang banyak, terus dijual ke teman, ke tetangga, itu bisa jadi buat penghasilan Bu ya? Alhamdulillah, pikirnya sudah menjadi pemikiran ekonomi ya, itu baik sekali itu ya. Ya. Nah, dari
gambar yang Ibu tayangkan tadi, kalian coba bertanya itu bahannya dari apa, terus apakah itu bisa menambah nilai ekonomi, ya itu akan kalian cari nanti ya. Tadi langkah-langkahnya seperti apa, ya silahkan. Nah, Ibu sekarang akan coba memberikan, oh iya, kemarin Tian sudah itu ya, sudah dibagikan ya itu tadi alat-alatnya ya. Udah Bu, udah. Kelompok ya, sudah. Udah pembagian kelompok juga udah. Ya, terima kasih ya sudah membantu Ibu. Nah, di sini kalian silahkan ya, silahkan membuat sebuah teks prosedur ya, seperti apa yang kemarin kita materinya tentang kita bahas, ada judul, ada pendahuluan, ada langkah-langkah atau bahan, dan juga penutup ya atau simpulan ya gitu. Nah, silahkan kalian cari informasinya, cara membuatnya seperti apa, bahannya dari apa, kemudian kalian tuliskan, kalian juga buat sambil membuat itu sambil di video ya, silakan. Kan Ibu sudah menyuruh membawa HP gawe ya kemarin itu. Nah, silakan. Yang pertama ya, Ibu berharap kalian menyusun langkah-langkah membuat teks prosedur yang temanya adalah apa tadi? Bingkai dengan apa? Dari bahan bekas ya, yang sudah Ibu sediakan. Silakan bentuknya mau seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa ya. Kemudian jangan lupa tata bahasa juga diperhatikan ya, seperti itu. Nah, adakah yang mau bertanya sebelum kita mengerjakan? Ibu izin bertanya. Iya. Ibu nanti kita boleh itu tidak Bu cari referensi atau searching di Google, boleh tidak? Boleh ya, silakan gunakan yang kalian miliki, gawe yang kalian ada ya. Mau itu ada yang tidak membawa tidak apa-apa ya, bisa dengan kelompoknya kan, itu seperti itu. Baik ya, Ibu, terima kasih. Silakan kalian searching sebanyak-banyaknya informasi untuk ini. Nah, ini untuk BPJS-nya, LKPD-nya ini Ibu tampilkan ya, seperti ini. Ya. Nanti kalian untuk saat ini kalian silakan tulis dulu langkah-langkahnya. Nanti di akhir kalian peragakan, presentasikan dulu. Kemudian pemeragaannya ketika membuat kalian video, kalian buat dalam laporannya dalam aplikasi Canva. Nah, itu untuk peragaannya nanti kalian silakan kirimkan untuk minggu depan. Sekarang kalian cukup menuliskan langkah-langkahnya di aplikasi Canva dan silakan kirimkan nanti ke WA grup kita ya, seperti itu. Nanti kita akan bahas bersama. Silakan. Nah, untuk kalian biar tidak bingung, Ibu akan memberikan materi, silahkan kalian pelajari. Nah, ini cara-cara menyajikan teks prosedur dengan menyusun kerangka seperti ini ya. Ini cara membuat. Yang pertama, coba dibacakan itu. Ya Bu, siap. Saya akan bacakan di sini Bu. Ya, silakan bacakan. Oke teman-teman, di sini cara kita menyajikan teks prosedur yaitu dengan menyusun kerangkanya dulu. Langkah-langkahnya, 1, kita menentukan topik atau judulnya. Kemudian mengamati cara membuat, melakukan, atau memainkan sesuatu yang telah kita pilih. Kemudian pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Kemudian bahan atau alat untuk melaksanakan sesuatu prosedur.
Kemudian di sini langkah-langkah atau tahapan dengan urutan yang benar. Kemudian mengkoreksi atau menyuting tulisan. Yang terakhir, menyajikan teks prosedur secara utuh. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih Ade Siti ya. Nah, itu cara menyajikan teks prosedur dengan menyusun kerangka. Jadi kita harus membuat kerangkanya dulu biar kita tidak biar tersusun cara pekerjaan kita itu. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak ya. Ini ada video pembelajaran dari Ibu. KD 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada KD 4.6 ini adalah peserta didik mampu menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Sudah diulas tadi. Ya. Baiknya, anakku memperhatikan cara menyusun teks prosedur berikut ini. Yang pertama-tama kita harus perhatikan adalah menentukan topik yang akan ditulis. Jadi dalam hal ini, kita menentukan topik apa yang akan kita tulis dalam menyusun sebuah teks prosedur. Kemudian, setelah kita tentukan topik yang akan ditulis, langkah berikutnya adalah mengamati cara melakukan, membuat, dan menggunakan sesuatu terkait dengan topik yang telah ditentukan tadi. Kemudian, menuliskan tujuan teks prosedur. Jadi, kita harus perhatikan dulu tujuan apa yang ingin dicapai ketika kita menulis teks prosedur terkait dengan topik yang telah ditentukan tadi. Kemudian, setelah kita tentukan tujuan teks prosedur, maka kita mencari data terkait dengan teks prosedur yang akan ditulis. Kemudian setelah data ditemukan, kita mencatat alat dan bahan terkait dengan apa yang kita mau buat di teks prosedur. Kemudian mencatat langkah-langkah secara sistematis. Jadi maksud di sini sistematis adalah secara terurut, mulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Tidak boleh langkahnya acak, tetapi harus sistematis. Kemudian ditemukan, kemudian setelah kita lalui tahap-tahap semuanya itu, maka tibalah pada tahap terakhir adalah menuliskan semua tahapan itu menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Nah, anak-anak, itulah tadi langkah atau tahapan cara menyusun sebuah teks prosedur. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis teks prosedur. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama, judul. Judul dapat berupa nama benda atau nama sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. 2. Judul dapat juga berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Kedua adalah tujuan. Tujuan dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Kedua, dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang ketiga adalah bahan dan alat. Bahan dan alat ini satu dapat bisa berupa daftar atau rincian. 2. Dapat berupa paragraf.
Dengan catatan pada teks prosedur tertentu, yaitu cara melakukan sesuatu atau cara memainkan sesuatu tidak memerlukan bahan dan alat. Kemudian keempat, yaitu langkah atau tahapan. Langkah atau tahapan di sini, satu, dapat berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. Dua, bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan pertama, kedua, ketiga. Dan yang ketiga, bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu, sekarang, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Kemudian penutup. Pada penutup ini, menekankan pada keuntungan dan ucapan selamat. Dan ini bersifat pilihan dan tidak wajib. Nah, anak-anakku yang ada di rumah dan rekan seprofesi. Nah, baik, kalian sudah simak tadi penjelasan mengenai apa saja yang harus dipersiapkan ketika membuat teks prosedur, kemudian hal-hal yang harus diingat, terutama ini masalah aspek kebahasaan teks prosedur. Jadi kalian harus hati-hati ya, nanti penilaiannya terutama di situ juga ada cara menulisnya, kemudian aspek kebahasaannya, strukturnya, judul, langkah-langkah, kemudian penutup, ya itu menjadi penilaian yang akan kalian peroleh nanti. Nah, silakan sekarang kalian buat, ya. Tidak ada pertanyaan sebelum membuat? Sudah Bu, sudah ngerti tadi ada langkah-langkahnya. Ya. Sudah paham Bu. Ya. Udah jelas. Kalian buat, ya, dengan baik dan lakukan videonya, ya, dengan kerjasama yang baik, ya. Silahkan. Siap, Ya. Bu. Bu. Nah, sudah selesai ya. Ini sudah ada yang melaporkan hasil karya tulisnya ke Ibu nih di WA nih. Bisa kalian buka ya bersama-sama. Ini dari kelompok Ade Reni. Ya, kelompok Ade Ya Reni. Bu. Ya, silakan itu dibacakan ya, dipresentasikan. Ya, tolong ini ya Bu. Tolong ditampilkan ya Bu. Ya, silakan. Ya, silakan kelompok Ade Reni untuk menyampaikan hasil dari kerjasamanya berupa langkah-langkah teks prosedur. Silakan. Baik Bu, terima kasih ya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok saya, yaitu tentang cara membuat bingkai foto dari sedotan. Kerajinan dari bahan bekas seperti kardus dapat dipadukan dengan sedotan. Hasilnya bisa berupa bingkai foto. Langkah-langkahnya sangat sederhana dan mudah. Berikut adalah bahan-bahan yang dibutuhkan. Alat dan bahan. Ada bingkai kardus polos ukuran 20 cm x 20 cm, 1 buah gunting, lem secukupnya, 1 pensil, dan 16 sedotan. Untuk cara membuat kerajinan bingkai foto dari bahan sedotan, langkah yang pertama adalah siapkan 6 sedotan panjang, lalu ambillah sedotan lainnya, dan kemudian dipotong dengan gunting dengan lebar kardus bagian atas dan bagian bawah. Langkah kedua, tempelkan 4 sedotan yang panjang bagian kanan dan bagian 4 kiri menggunakan lem. Lalu, tempelkan sedotan yang sudah dipotong ke bagian atas dan bagian bawah dengan posisi berdiri. Tambahkan pemanis bunga-bunga dari bahan bekas juga untuk mempercantik bingkai. Bingkai sudah selesai dan terakhir, silakan kalian bisa memasukkan foto bagus kalian. Demikian cara membuat bingkai foto dari bahan bekas, yaitu bahan dasar kardus bekas dengan sedotan. Indah tidak selalu yang mahal. Selamat mencoba semuanya. Ya, terima kasih Ade Reni sudah mempresentasikan. Sama-sama Ibu. Ada yang mau menanggapi dari presentasi ini?
Silahkan. Ada Siti boleh, atau Intan. Silahkan kalian lihat ya dari strukturnya, judulnya ada tidak, bagian pendahuluannya silahkan. Kemudian kata perintahnya juga ada tidak, terus langkah-langkahnya sudah betul atau tidak, dan penutupnya silahkan. Ada yang mau mengomentari? Saya mau menanggapi, Bu. Boleh, Intan, silahkan. Saya sudah baca yang hasil kerja kelompok dari kelompok Ade Reni itu dari struktur, kemudian dari kaidah kebahasaan sepertinya sudah bagus, Bu. Dari struktur sudah lengkap, ada judulnya, ada alat dan bahannya, dan juga langkah-langkah pembuatannya. Kemudian kaidah kebahasannya juga ada kalimat perintahnya dan lain sebagainya. Pokoknya sudah bagus, Bu. Sudah lengkap. Terima Sudah kasih, Bu. bagus. Ya, kita beri apus dong buat teman kita ini ya. 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 Ada lagi yang mau menanggapi? Silahkan. Sudah Ibu, benar kata Intan tadi sudah bagus punya Ade Reninya. Ya, Ibu akan sedikit menambahkan ya untuk ini. Yang pertama ya, ini judul ya. Judul ini sudah ini berarti teks prosedurnya tentang apa, Ade Reni? Kategorinya jenisnya apa? Apa? Jenis cara membuat ya. Cara membuat. Cara membuat. Cara membuat kerajinan tangan, Bu. Ya, ini. Nah, judulnya sudah benar. Ini ini sudah diawali dengan huruf kapital ya, kecuali kata ini kata sambung ya. Dan ada bagian pendahuluan juga, betul. Menurut Intan sudah ada lengkap. Alat dan bahan juga, karena ini teks prosedur cara membuat berarti harus ada alat dan bahan. Kemudian ini langkah-langkah pembuatan. Nah, ini langkah pertama sampai langkah terakhir. Cuma perlu di garis bawahi ya. Ini kalau sudah ada di sini kata langkah pertama, ya, tidak perlu ada nomor ya. Ini ya, baik Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, itu saja. Kemudian bagian terakhir juga ini penyimpulan, ini sudah merujuk ke ke bagian pendahuluan ya. Ini ya sudah merujuk, sudah bagus ini ya. Ya, silakan untuk kelompok yang lain juga berpresentasi ke depan ya. Untuk ya, seperti itu. Seperti kelompok Ade Reni. Silakan sekarang kelompok Intan ya. Wah, kelompok Intan sudah selesai ya. Semua kelompok sudah tampil ke depan. Alhamdulillah kalian sudah dilihat dari pengumpulan tugasnya, kalian sudah bisa ya, sudah mampu menulis teks prosedur. Alhamdulillah Ibu ucapkan terima kasih untuk kemampuan kalian sudah bisa bekerja sama ya pada pembelajaran hari ini. Kemudian untuk menutup acara ya, kita refleksikan apa sih yang dapat diperoleh dari pembelajaran ini. Menurut kalian siapa yang mau menyampaikan? Silahkan. Tian, coba apa pesan dari pembelajaran hari ini? Kesannya mungkin pembelajarannya aktif dan juga materinya mudah dikuasai Bu, oleh saya sendiri khususnya. Terus proyek yang dibuat itu dapat bermanfaat mungkin Bu, seperti yang tadi disampaikan oleh Latifah kalau nggak salah, kalau misalnya dijual itu bagus Bu, dapat penghasilan juga. Oh iya, ya itu mungkin ya bisa, boleh kalian untuk belajar itu boleh ya, tapi jangan jadikan kalian masih sekolah ya, jangan jadikan mata pencarian utama. Iya Bu. Ya, itu. Baik anak-anak, karena kita sudah siang, bel sudah berbunyi, kita tutup, dan ini pembelajaran terakhir, kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Silakan Tian untuk memimpin doanya, tapi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman, kita berdoa dulu Bu teman-teman sebelum
setelah melaksanakan pembelajaran. Berdoa dimulai. Selesai.